Halo, aku Putri Dea Sundari. Di video yang aku bikin ini, aku bakal ngebahas quarter life crisis dan sedikit tips gimana supaya kita bisa keluar dari masa krisis tersebut. Nah, jadi apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis adalah masa di mana kita terombang-ambing di atas ketidakpastian akan arah tujuan hidup. Sebuah krisis emosional yang dialami oleh anak muda dengan rentang usia 18 hingga 30 tahun yang sedang mengalami fase transisi antara remaja dan dewasa. Kita akan sering mempertanyakan keberadaan dan kebermanfaatan kita sebagai manusia, dan memenuhi isi kepala dengan tanda tanya yang super besar tentang identitas diri, jati diri, dan ekstensi kita di mata orang lain. Seperti mengalami culture shock. Di fase transisi antara remaja dan dewasa, kita akan diliputi oleh berbagai keterkejutan, kebingungan, kecemasan, dan ketidaknyamanan akan hal-hal baru yang terasa berbeda dari fase sebelumnya. Nah, dalam perjalanan menuju dewasa, seringkali kita mendapati bahwa kehidupan dewasa tak seindah yang kita bayangkan saat remaja. Kita akan menyadari bahwa kebebasan yang kita dambakan juga datang bersamaan dengan tanggung jawab dan tantangan yang lebih besar. Jadi gimana cara kita untuk bisa keluar dari krisis ini dengan tetap memiliki pola pikir yang positif dan terus melakukan hal-hal yang bermakna? Kamu perlu belajar untuk percaya dan menghargai diri kamu sendiri. Selain itu, hal terkecil yang bisa kamu lakukan adalah mengubah kebiasaan. Kebiasaan menentukan diri kita dan membentuk siapakah kita. Sukses atau gagalnya kita itu tergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dalam keseharian. Semua yang kita peroleh dalam hidup berasal dari kebiasaan, berawal dari standar, lalu diikuti oleh kebiasaan. Belajar untuk percaya dan menghargai diri sendiri itu juga bentuk dari sebuah seni. Tak mudah bagi kebanyakan orang untuk memikirkan hal yang baik tentang dirinya sendiri dan sepenuhnya percaya tanpa penilaian dari orang lain. Hal ini yang membuat kita terkadang selalu merasa tak pantas mendapatkan pencapaian apapun dalam hidup. Ingatlah bahwa setiap kesuksesan yang kita raih memang layak untuk kita dapatkan. Dan ingatlah bahwa setiap kesuksesan yang kita raih memang layak untuk kita dapatkan. Dan bagaimana kita sekarang itu adalah hasil dari keputusan yang kita buat. Bukan hanya sekedar karena kebetulan atau keberuntungan. Dan dunia itu selalu bergerak setiap detiknya. Pun manusia yang ada di dalamnya akan terus berputar pada pergerakan. Banyak orang yang akhirnya terjerumus pada perbuatan negatif karena mereka nggak tahu setangguh dan selemah apa dirinya. Berbeda ketika kita mempunyai atau mengenal diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangan kita, maka kita akan terbiasa melakukan kebiasaan baik dengan lingkungan atau pergaulan. Siapa diri kita terlihat dari kebiasaan yang kita lakukan. Dari kebiasaan itu, orang akan menilai tentang diri kita dan berbagai macam hal entah baik ataupun buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita itu seperti tidak percaya diri, rasa insecure, suka membandingkan diri dengan orang lain, itu bisa jadi karena kita belum kenal nih sama diri kita sendiri. Dan proses mengenal diri sendiri ini memang jelas membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kita harus bisa menekan ego kita itu sekecil-kecilnya untuk mengetahui sisi buruk diri kita. Tapi sayangnya manusia cenderung lebih senang lihat sisi baik dirinya sendiri. Sangat sedikit orang yang mau mengenal sisi negatif diri sendiri. Bahkan kita lebih sering mengetahuinya dari orang lain di sekitar kita yang care dan peduli dengan proses bertumbuhnya kita. Kalau kita bisa self-aware dengan siapa kita sekarang yang terbentuk dari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan sikap di masa lalu, kita juga akan sadar dengan keputusan-keputusan kita sekarang untuk mempersiapkan masa depan kita. Kamu tahu nggak? Kalau di usia 20-an, itu adalah masa-masa kita mengeksplorasi mindset dan mencoba banyak hal yang positif. Pada masa ini, kita mengalami proses penempaan. Waktunya kita jatuh bangun, membangun hubungan atau networking dengan banyak orang. Dan waktunya juga melakukan kebiasaan baik. Dan kalaupun kita harus mengalami kegagalan, maka habiskan mayoritas jatuh kegagalan kita pada masa ini. Pada usia ini, waktunya kita bereksplor, bukan bersembunyi dalam zona nyaman. Saat kita mencoba banyak kesempatan baru, kita akan banyak belajar hal yang baru, bisa menjadi referensi bagi diri kita ke depannya.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan membentuk siapa kita dan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Dan pada usia 30-an itu adalah masa kita bertumbuh. Pada masa ini kita fokus mengerjakan proyek dan memilih bidang apa yang kita pilih nanti. Sedangkan di usia 40-an, kita sudah cukup mateng untuk memiliki masterpiece atas apa yang selama ini sudah kita bangun. Setiap kita unik dengan cara kita masing-masing. Kita adalah yang paling bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Siapa kita di masa depan, keputusan-keputusan kita, pilihan mindset kita, kontrol apa yang bisa kita kontrol, bukan mengontrol apa yang sudah di luar kontrol kita. Di dalam pikiran kita ada siapa kita, kelebihan dan kekurangan kita, emosi kita, kebiasaan kita selama ini, dengan siapa kita bergaul, goal apa kita di masa depan, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan diri kita sendiri. Saat kita tahu siapa diri kita berani pasang target untuk masa depan kita. Kita akan jauh lebih maksimal dan bisa menjadi yang terbaik dari kita dengan mengenal diri kita sendiri. Kita akan menyadari kelebihan serta kelemahan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan kelebihan tersebut serta mengurangi atau bahkan menghilangkan kelemahan yang ada. Mengenal diri sendiri menjadi salah satu modal untuk menjalani dan menikmati kehidupan sepenuhnya.